Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Ya, ada 5 berita utama yang kita rangkum hari ini. Kita langsung menuju ke berita pertama. Ya, baru-baru ini perhatian publik tertuju pada sosok atau YouTuber ya bernama Muhammad Kece. Kece atau Kace ya. Ada yang mengatakan kece, ada yang kaca ya. Ini menjadi sorotan ya ketika YouTuber ini yang memang sudah punya YouTube sejak Juli 2020. Nah, ini kerap sekali postingannya itu provokatif dan menghina Islam. Dan yang terakhir ini memang luar biasa ya. Kece ini menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari PBNU, Muhammadiyah hingga MUI begitu ya. Karena dalam postingan-postingannya itu sudah jelas-jelas menghina Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengikut jin begitu ya, dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas diartikan salah begitu ya. Antaranya ini dengan mengutip surat jin ayat ke-19 begitu ya. Dan selain itu juga mengganti ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga Alhamdulillah ya. Bagian Allah atau ilahnya itu diganti dengan Yesus begitu ya. Jadi ini sudah jelas-jelas sekali ingin memprovokasi atau mengadu domba tampak sekali. Dan banyak yang melaporkan kemudian. Berbagai pihak melaporkan ke kepolisian. Banyak yang mengecam ya. Tapi memang polisi masih mempelajari ya begitu katanya ya. Masih melakukan penyelidikan begitu. Dan tunggu saja katanya ya. Akan segera diproses sampai dicermati begitulah laporan-laporannya ini. Nah, ini tentu saja menarik perhatian. Kok nggak di take down ya nih ya? Karena sudah dari Juli 2020 ini postingannya sangat provokatif dan berbau sara dan hate speech ya, ujaran kebencian begitu. Ya, siapakah sebenarnya Muhammad Kece ini ya, yang penampilannya khas dengan peci hitam, ada logo Pancasila begitu di kepalanya sebelah kanan di pecinya itu, dan kemudian diduga ya kemungkinan Kece ini adalah orang Jawa Barat dari Karawang, Bekasi. Dan yang menarik, di YouTube channelnya si Kece kembali begitu ya memposting mengatakan meminta perlindungan dari TNI Polri karena dia menganggap dirinya ini adalah pembayar pajak sehingga berhak dilindungi ketika mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang dianggap kebenaran begitu ya. Menurut dia itu kebenaran sehingga dia berhak untuk memperoleh perlindungan TNI Polri karena sudah membayar pajak. Sebelumnya publik juga kembali dibuat geram ya dengan munculnya orang serupa dengan Muhammad Kece ini, ada namanya Joseph Paul Zhang yang juga menghina agama Islam begitu ya, merendahkan Nabi. Dan Paul Zhang ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi hingga kini belum diketahui keberadaannya dan belum ditangkap begitu ya, karena polisi menemui kendala atau kesulitan karena red notice yang diajukan belum disetujui oleh atau belum direspon oleh Interpol. Mengingat Joseph Paul Zhang ini diduga berada di Belanda dan atau Jerman begitu ya. Paul Zhang ini juga mengaku sebagai nabi ke-26. Dan yang menariknya hampir bersamaan dengan postingannya Muhammad Kece tadi, tiba-tiba setelah lama vakum begitu ya, Paul Zhang ini muncul lagi dengan posting dengan judul Nabi ke-26 dibawa ke surga begitu ya. Dalam postingannya itu dia kembali menekankan dirinya tidak akan tinggal diam jika ada orang yang mengkritisi Alkitab begitu ya, dan agamanya diserang ya oleh umat agama lain. Dan ini terlihat sekali ya seperti adu domba atau membenturkan antar umat. Ya, kita beralih ke rangkuman berita kedua. Kali ini kita menyoroti tenaga ahli utama kantor staf presiden. Siapa lagi? Tak lain dan tak bukan adalah Ali Mochtar Ngabalin. Ini menjadi sorotan lagi ya ketika viral begitu ya mural dengan wajah yang mirip Ngabalin begitu. Kemudian ada tulisannya, kalau kemarin wajah yang mirip Jokowi kan tulisannya 404 not found. Kali ini yang ada 504 not found begitu ya, gambarnya mirip Ngabalin. Di samping itu juga ada meme begitu yang mengatakan the king of penjilat begitu ya. Nah, ini ada meme-nya juga, ada yang mengatakan penjilat tangguh begitu ya. Peraih medali emas cabang silat lidah Asian Games Palembang. Nah, ini lucu sekali ya. Karena Ngabalin berkomentar katanya dia tidak marah begitu ya,
tidak keberatan begitu ya, dikatakan seperti itu, dikatakan the king of penjilat dan lain sebagainya, karena menurut dia itu adalah resiko perjuangan. Dan ini terus menjadi trending juga ya di Twitter atau di medsos, dan ini dimuat di suara.com, ini saya kutip, Ngabalin akui menjilat demi selamatkan bangsa. Said Didu beri sindiran menohok. Ya ini karena disebutkan di sini bahwa Ngabalin tidak keberatan dan rela dijadikan penjilat gitu ya, dikatakan penjilat. Berarti sudah mengakui ya bahwa dia penjilat ya, karena dia melakukan itu demi menyelamatkan bangsa dan masyarakat, bahkan generasi Indonesia katanya begitu ya. Ya, ini langsung dikomentari oleh Said Didu di Twitternya. Menyelamatkan bangsa dan generasi itu biasanya menjadi pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Apakah nanti akan dibuat Taman Makam Penjilat? Ada-ada saja ini ya memang. Ya, tapi sebenarnya bingung juga ya bagaimana menjilat itu bisa menjadi menyelamatkan bangsa begitu. Sebenarnya apa sih artinya penjilat begitu ya? Jadi saya cari di KBBI begitu ya. Penjilat artinya orang yang suka berbuat sesuatu untuk mencari muka atau mendapatkan pujian. Jadi udah jelas perbuatan itu dilakukan untuk mencari muka, bukan untuk menyelamatkan bangsa. Aduh. Dan kini kita sampai ke berita ketiga. Kita menyoroti tentang Taliban ini ya. Isu Taliban ini ya, kemenangan Taliban di Afghanistan ini seperti biasa selalu direspon oleh dua kubu begitu di Indonesia. Jadi sekarang ini di Indonesia memang benar-benar terpecah. Jangankan isu-isu lokal atau isu-isu di nasional seperti misalnya Pilkada DKI atau Pilpres yang membuat kita terpecah. Bahkan isu-isu internasional pun di negara lain pun tetap membuat kita terpecah. Ingat ketika Palestina, Israel begitu kan, ada yang bela Israel, ada yang bela Palestina seperti dibenturkan. Dulu kita tidak sebegininya ya, gitu amat. Demikian juga dengan masalah atau isu Taliban ini juga seperti terpecah begitu ya, ada kubu-kubuan begitu. Dan seperti biasa kalau sudah terpecah, kalau sudah ada kubu-kubuan selalu ada buzzer yang bernyanyi atau menari begitu ya. Salah satunya yang menarik ini ada Eko Kuntadi ini ya. Ya, Eko Kuntadi ini memposting sebuah foto yang ternyata hoax begitu ya. Padahal di foto itu sudah terlihat ada seorang pria yang ya dengan kostum seperti Taliban gitu tengah merantai gitu ya, perempuan. Ya, kemudian Eko Kuntadi ini memberi narasi ya atau caption, rasanya susah mencari perilaku yang lebih biadab dari ini begitu. Dan ini kemudian viral ya karena dikesankan seakan-akan ini adalah yang terjadi di Afghanistan begitu, wanita dijual gitu. Padahal foto itu hoax ya, karena foto itu bukan apa yang terjadi di Afghanistan, tapi sebenarnya foto teatrikal lah ya, semacam demo gitu ya, melawan ISIS yang dilakukan oleh Kurdi ya, yang mengkritisi situasi di Irak ini sebenarnya, dan ini di London pada 2014. Dan kemudian ternyata bukan hanya Eko Kuntadi sebenarnya, ada beberapa ya, sehingga ini dikomentari oleh Pratik Sina ini di Twitternya ya, di share as woman being sold in Afghanistan. Dan selain itu ada juga kata nalar, ini mengatakan kita tahu siapa yang biadab dengan posting foto aksi teatrikal aktivis Kurdistan ya, yang mengecam situasi di Irak di Trafalgar Square London 14 Oktober 2014. Spin framing dengan situasi di Afghanistan saat ini begitu. Memang ramai soal Afghanistan ini, jadi ada yang simpatik begitu ya karena berhasil mengusir kekuasaan asing begitu ya, dalam hal ini Amerika, tapi ada juga yang mengatakan ya ini tidak bisa tidak bisa diberi simpati karena selalu mengedepankan kekerasan begitu ya kesannya. Dan ini salah satunya dikatakan juga oleh BNPT ya, mengatakan di sini dimuat di CNN. BNPT mendeteksi penggalangan simpatisan terkait isu Taliban. Kepala BNPT Boy Rafli mengatakan jangan sampai masyarakat salah bersimpati begitu ya. Karena berdasarkan pemantauan kami ada pihak-pihak tertentu yang menggalang simpatisan atas isu Taliban. Ini sedang dicermati begitu oleh komentar Kepala BNPT. Ya dicermati lah Pak ya, kalau memang ada pelanggaran pidana ya langsung ditangkap begitu aja ya mungkin ya, karena ini akan malah menimbulkan kegaduhan, ini semakin
terpecah atau terkotak-kotak begitu ya masyarakat Indonesia. Ya, ini masih menurut Boy Lafley, ini Taliban selama berusaha meraih kekuasaan selalu mengedepankan kekerasan dan teror ya, sehingga ini tidak bisa dijadikan role model ya untuk di Indonesia karena ini jelas bertentangan dengan Pancasila, itu kata Boy Lafley ya. Di sini Boy juga mengatakan bahwa Taliban memang tidak berafiliasi dengan ISIS, tapi jangan sampai masyarakat Indonesia terpengaruh dalam aksi-aksi yang tidak perlu. Karena kita adalah negara yang memiliki ideologi dan konstitusi yang mewajibkan kita membela negara sendiri, bukan bela negara lain. Jadi jangan bela negara, mungkin kan dulu kita ada bela Palestina seperti itu ya, tapi ini jangan bela Afghanistan dalam kasus ini maksudnya mungkin ya. Dan selain itu ada berita lain juga masih terkait dengan Taliban. BIN melacak kelompok teroris di Indonesia yang dekat dengan Taliban. Ya, ini menurut Wawan Purwanto ya. BIN mengatakan akan mengawasi dan mendekati ya JI, ISIS, JAD ya agar tidak menjalin hubungan dengan Taliban dan tidak menjadikan Taliban sebagai inspirasi untuk melakukan teror di Indonesia ya. Ini dilakukan karena memang dulu menurut Wawan Purwanto ini ada beberapa warga negara Indonesia yang ikut berperang di Afghanistan waktu melawan pasukan Uni Soviet ya. Dan tentunya ini alumni Afghanistan ini dikhawatirkan oleh BIN ini akan kembali kemudian terinspirasi ya untuk melakukan melakukan teror di Indonesia. Tapi ini memang tetap menjadi pembahasan di medsos ya. Malah ada yang menanggapi lain, ini saya kutip ini ada dari Kavinda Umar ya. Malah yang mengatakan ada apaan sih nih kok semuanya dikeluarin, Kece, Ngabalin, Kuntet, ini mungkin maksudnya Eko Kuntadi ya. Apa mau ngutang atau mau sahkan undang-undang aneh-aneh atau proyek calon mangkrak disetujui atau koruptor dikasih remisi atau proyek Alkes atau kasus COVID-19 naik begitu ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komen ya. Ya, kita sampai ke rangkuman berita keempat. Ini kita menyoroti KPK ini. KPK angkat bicara ya tentang sejumlah narapidana korupsi atau koruptor ya. Ada 214 napi koruptor yang diberi remisi. Nah, ini menurut juru bicara PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa ya menurut KPK ini sah-sah saja, di samping ini di luar wewenangnya juga karena memang remisi itu adalah hak narapidana. Di samping itu sebagai informasi ya, Kemenkumham telah memberi kepada 214 napi korupsi dalam rangka HUT Republik Indonesia ya, termasuk diantaranya Joko Chandra ya yang sempat kabur setelah vonisnya kemarin. Dan di samping soal remisi ini yang bikin orang semakin gemes deh kok gitu amat ini KPK ya. Ini adalah KPK berencana akan menjadikan koruptor sebagai agen anti korupsi ya. Pendidikan anti korupsi, benar serius ini. Saya juga nggak percaya tadi bacanya, tapi ya memang benar. Setelah menyingkirkan 75 pegawai KPK melalui TWK atau tes wawasan kebangsaan yang absurd itu ya, dan kini KPK justru berencana mau menjadikan mantan koruptor menjadi duta anti korupsi. Rangkuman berita yang terakhir ini ya, kelima. Ini adalah Gus Baha, ulama tafsir Kiai Haji Ahmad Bahaudin atau yang dikenal dengan Gus Baha kembali viral ini ya, karena telah mengeluarkan pandangan yang menohok begitu ya kepada Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Gus Baha, sejumlah pihak di Indonesia terlalu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia ini dimulai dari era Soekarno. Padahal kebangkitan Indonesia sudah dimulai jauh dari sebelum itu dan juga atas perjuangan banyak pihak, terutama juga partai-partai Islam. Ya, dikatakan oleh Gus Baha, kebangkitan Indonesia dimulai tahun 1908 dengan tercetusnya ide untuk melawan Belanda oleh kiai-kiai Islam yang tergabung dalam Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Partai Islam ya. Ini angkatan Cokro Aminoto ini ya. Jadi di sini perjuangan dan peran partai-partai Islam tidak boleh dilupakan ya, karena ini merupakan perjuangan panjang Indonesia untuk meraih kemerdekaan, sehingga jangan terkesan bahwa perjuangan kemerdekaan itu atau
awal Indonesia ini dimulai dari Bung Karno, begitu katanya. Ditambahkan juga oleh Gus Baha bahwa Bung Karno bikin negara ini untuk semua bangsa, bukan hanya untuk PDIP saja atau bukan untuk Partai Marhaenisme atau Soekarnoisme saja. Ya itulah tadi rangkuman berita singkat ya, ada 5 berita yang ya ada yang mengemaskan begitu ya, pasti banyak yang ingin mengomentari karena itu berita-berita yang viral ya, yang menjadi pembahasan di medsos, begitu banyak di posting atau di komentari. Kalau komentar kalian bagaimana silahkan tulis di komen dan juga jangan lupa subscribe. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.